Pasti udah semuanya udah seger-seger ya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, ya kan? Atau ada yang masih ngantuk-ngantuk, masih baru bangun dari tidur? Ya, jikalau masih bangun dari tidur, ayo cuci mukanya ya, cuci mukanya dan siap-siap kita untuk ibadah bagi Tuhan. Jangan lupa, kita harus ingat selalu akan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan nama kita. Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati kita, mengasihi kita, menjaga kita. Amin. Jadi tidak boleh lupa untuk ibadah sekolah minggu ya. Siap-siap untuk ibadah sekolah minggu? Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Oke, sudah siap? Siap, puji Tuhan. Nah, ada yang terkasih, hari ini adalah hari istimewa. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Yesus naik ke surga. Dan 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Roh Kudus, Roh yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid Tuhan Yesus. Dan inilah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik terkasih, sungguh luar biasa ya Allah kita ya. Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta. Dan karena kasih-Nya, kita yang berdosa, Dia selamatkan dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Sesudah itu, Allah mengutuslah Roh Kudus untuk hadir, menemani, mendampingi, menjagai, dan menyertai kita. Jadi Allah kita itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Jadi adik-adik terkasih, mari siapkan hati, kita memuji Tuhan. Ayo, siapkan hati, kita memuji Tuhan ya. Ayo kita berdoa ya. Bapa yang surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami bisa berkumpul bersama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa nampak langsung adik-adik semuanya dan teman-teman semuanya, tapi kami tahu bahwa Tuhan hadir mempersatukan kami. Tuhan hadir memimpin ibadah kami ini. Dan Tuhan, di hari istimewa ini kami memperingati hari Pentakosta. Biarlah kami bersyukur akan kasih dan kemurahan Tuhan, memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menolong kami, untuk mengajari kami, untuk memimpin kami, untuk menghibur kami, dan untuk menyertai kami. Dan biarlah kami senantiasa memuji-muji Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, sungguh hebatnya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji dan menyembah dan berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyikan Chu Ni Zhen Wei Da. Wei Da Qi Miao Shen Yi Zhu Chuan Zhao Zhu Zai Ni Yan Li Wan Gu Zi Xia Xiang Shui Bi Wu Le Yi Li Xiang Bi
Ada yang mau bertambah pintar? Bertambah apa lagi? Cantik? Atau bertambah ganteng? Atau bertambah gemuk? Ada yang mau seperti itu? Nah, Rosi yakin kita semuanya pasti ingin bertambah cinta kasih kita kepada Tuhan, bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya, dan itu semua karena adanya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, di dalam hati Lause, di dalam hati adik-adik semuanya. Roh Kuduslah yang bekerja menolong kita sehingga kita bisa semakin mencintai Tuhan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu Roh Kudus yang manis. Biarlah Roh Kudus yang manis senantiasa bekerja dalam hati kita. Kita mendengar firman Tuhan dan kita mengerti dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita semuanya menjadi anak yang manis. Siapa mau jadi anak yang manis? Ada yang mau jadi anak yang manis? Pasti ada ya, pasti semuanya mau menjadi anak yang manis. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus yang manis untuk menolong, menuntun, dan mengajari kita. Amin. Mari kita belajar dan menyanyi bersama-sama. Oke? Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini kami memperingati turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta dalam hidup kami. Bila kami bersyukur bahwa adanya Roh Kudus yang bekerja, yang diam, dan yang memenuhi hati kami, dan yang senantiasa memimpin, mengajari kami untuk hidup menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin belajar firman Tuhan. Tolong kami, bila firman-Mu Tuhan kembali menguatkan kami, mengingatkan kami, dan mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami butuh Roh Kudus Tuhan untuk menolong dan memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami bisa mengerti dan kami bisa melakukannya. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, kami naikkan syukur. Amin. Kasih seperti yang tadi Daus katakan bahwa Yesus naik ke surga. Sesudah Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Waktu itu murid-muridnya ada berapa orang? Ada yang masih ingat? Awalnya berapa orang? 12 orang ya. Awalnya 12 orang. Tapi karena ada satu orang, Yudas Iskariot, dia mati. Akhirnya murid Tuhan Yesus menjadi 11 orang. Dan Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 11 orang murid ini, kalian nanti jangan pergi kemana-mana. Kalian harus tunggu di Yerusalem. Sesudah aku pergi, saya akan menjanjikan, akan mengutus Roh Kudus untuk hadir, mengurapi kalian, memenuhi kalian. Nah, jadi adik-adik terkasih, murid-murid Tuhan Yesus ini, 11 orang ini, mereka dengar pesan Tuhan Yesus itu. Mereka tidak berani kemana-mana, mereka hanya di Yerusalem. Dan pada waktu saat itu dikatakan, sesudah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, nah firman Tuhan katakan kepada kita bahwa terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, bahkan sampai membuat orang-orang semuanya terkejut apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik terkasih, ayo mau dengar? Duduk bagus ya. Nah, dengarkan bagus-bagus ya. Lalu saya akan ceritakan kepada kita semuanya. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus ini, 11 orang ini, mereka berkumpul di satu ruangan. Mereka berkumpul di satu ruangan. Di situ mereka berkumpul, berdoa, membaca kitab suci. Dan tiba-tiba terdengarlah suatu suara yang kencang sekali, yang menggoncangkan kota Yerusalem itu, sampai semua orang-orang yang ada di dalam rumah semuanya keluar dan melihat apa yang terjadi, kejadian apa yang telah terjadi di kota Yerusalem ini. Lalu mereka nampaklah bahwa para murid Tuhan Yesus ini yang 11 orang ini, mereka berkumpul, lalu di atas kepala mereka itu adanya lidah-lidah seperti nyala api. Lidah api ini bertebaran di atas ataupun hinggap di atas kepala mereka. Lidah api ini sebagai lambang, sebagai simbol bahwa Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan itu hadir bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan itu mengurapi, memenuhi murid-murid Tuhan Yesus itu. Dan ini adalah simbolnya, sama seperti ketika kita lihat salib. Ketika kita lihat salib, kita langsung tahu tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, ya kan? Nah, demikian juga lidah api ini adalah suatu simbol, suatu lambang bahwa Roh Kudus ini hadir bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi adik-adik terkasih, bukan hanya itu saja. Mereka yang orang-orang dari sana, mereka melihat kejadian yang luar biasa lagi terjadi, yang mana murid-murid Tuhan Yesus ini yang 11 orang ini, nah, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Wow, keren deh. Mereka kan bisa satu bahasa. Tapi sekarang ini sesudah mereka diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, wah, mereka bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa-bahasa. Padahal murid Tuhan Yesus ini bukannya orang pintar, mereka bukannya orang yang berpendidikan tinggi, tidak. Mereka adalah orang nelayan, pekerja kasar yang menangkap ikan di laut. Tapi di saat itulah mereka, orang-orang banyak ini melihat ada sesuatu yang terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus ini yang tidak pandai, yang tidak berpendidikan, yang sebagai nelayan, tapi bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa mereka. Bukan hanya satu bahasa, tapi beragam-ragam bahasa. Contoh, coba dengan bahasa sekarang ini. Misalnya, murid-murid Tuhan Yesus ini bisa bahasa Indonesia saja.
ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, wah mereka sampai bisa berbagai macam bahasa-bahasa yang ada. Misalnya bahasa Korea, tiba-tiba wah ada orang Korea di situ, mereka mengerti. Kok pakai bahasa Korea? Bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin. Nah, bisa berbagai bahasa-bahasa yang ada. Sampai orang-orang yang ada di situ, orang banyak yang berkumpul di situ, mereka semua terheran-heran. Kok murid Tuhan Yesus bisa mengucapkan bahasa kita ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi itulah yang terjadi. Itu karena Roh Kudus hadir memenuhi hati mereka. Bukan hanya itu saja, adik-adik terkasih. Sebelumnya kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu adalah seorang penakut. Mereka takut. Mereka tidak berani. Ketika lihat orang banyak saja mereka udah takut dan minder. Tapi ketika mereka diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, seketika itu juga mereka bisa berbahasa, bisa berkata-kata dalam beragam bahasa, bisa berkata-kata dalam bermacam-macam bahasa, serta murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, kita bisa berkhotbah, berani berkata-kata, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati tersalib dan yang bangkit kepada orang banyak. Coba bayangkan, padahal waktu Yesus mau disalibkan, murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang berani keluar untuk bersaksi. Tapi sekarang ini mereka mempunyai keberanian, mempunyai kekuatan untuk bersaksi, mempunyai kekuatan untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ini luar biasanya. Sampai firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika murid Tuhan Yesus, Petrus, menyatakan firman Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan, bercerita tentang Yesus, wah, seketika itu juga ada 3.000 orang. 3.000 orang bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, inilah luar biasanya. Ketika adanya Roh Kudus di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus, mereka mempunyai keberanian, mereka mempunyai kekuatan baru, mereka mempunyai pengertian yang baru. Demikian juga adik-adik yang terkasih, dalam diri kita, dalam diri Lause, dalam diri semua adik-adik yang terkasih, setiap orang yang percaya, di dalam hati kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan itu ada di dalam hati kita. Dia akan mengajari kita. Maka setiap kali ketika kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita selalu berdoa, memohon Roh Kudus ajari kita. Roh Kudus akan mengajari kita, dan Roh Kudus ini akan membantu kita, menolong kita, sama seperti Roh Kudus pada masa 2000 tahun yang lalu menolong, membantu murid-murid Tuhan Yesus dalam menceritakan. Tapi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama dengan kita, menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Jadi ketika kita sedih, ada Roh Kudus Tuhan yang menghibur hati kita, menguatkan kita, memberikan semangat, cayo. Ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk kita. Jadi ada yang terkasih, seperti firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 3b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sekali lagi kita bacakan sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 3b, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi adik terkasih, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini, di dalam hati Lause, dalam hati adik-adik semuanya, Roh Kudus ini lebih besar kuasanya, lebih kuat kekuatannya daripada roh-roh yang ada di luar.
Jadi kita harus senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi adik-adik terkasih, kita harus mencintai Roh Kudus. Ketika kita membaca firman Tuhan, nah Roh Kudus lah yang akan menolong kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, nah Roh Kudus juga yang akan menolong kita sehingga kita bisa mengerti. Ketika kita ingin melakukan sesuatu firman Tuhan, Roh Kudus lah yang akan mengajari kita untuk menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang manis di dalam Tuhan. Jadi semuanya itu karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sangat bekerja keras untuk kita. Jadi adik-adik terkasih, kita harus mengasihinya. Kita harus mendengar. Jadi adik-adik terkasih, Roh Kudus ini yang ada dalam diri kita sangat besar, sangat kuat kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita harus bersyukur ya, Tuhan sungguh baik. Dia tidak tinggalkan kita menjadi anak yatim piatu. Dia tinggalkan kita sendirian, tapi dia besar mengutus Roh Kudus menyertai dan menemani kita sampai Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita harus bersyukur ya. Jadi adik-adik terkasih, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Api Roh Suci. Biarlah api Roh Suci Tuhan yang di dalam hati kita terus membakar jiwa kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup taat kepadanya, dan hidup berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta dia bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Adik-adik terkasih, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang hadir memberkati kehidupan kami, menemani, menyertai kehidupan kami, dan sampai saat ini terus bekerja menolong kami supaya kami bisa hidup mencintai Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa bekerja sebebas-bebasnya dalam hati kami semuanya, hati semua adik-adik yang terkasih. Biarlah kami semakin bersemangat, semakin mencintai Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak bisa berkumpul di gereja bersama dengan teman-teman, tapi biarlah hati kami terus bersemangat untuk memuji, menyembah Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati papa mama, berkati lausu-lausu kami, dan berkatilah pemerintah kami dan para dokter yang bekerja di garda depan. Biarlah Tuhan jagai mereka, Tuhan bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, tapi biarlah Tuhan sertai dan lindungi mereka. Terpuji Engkau ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami naikkan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, kreativitas kita adalah kita nyanyikan lagu Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta dia bagi namaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Jadi adik-adik terkasih, ini kreativitas kita bisa bernyanyi bersama dengan saudara-saudara kita. Mungkin ada Cece, ada Koko, kita bisa bernyanyi bersama dengan mereka. Lalu rekam jadi satu video bersama, oke? Lalu kirimkan ke contoh, ya, bisa? Jadi selama hari Pentakosta ya, Tuhan memberkati adik-adik semuanya ya. Lukas 24 ayat 31. Dan Yesus dan
Lukas 24 ayat 51b. Dan Yesus terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51b. Dan Yesus terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51b. Dan Yesus terangkat ke surga. Salam teman-teman dan cuan tahu juga. Selamat siang. Lukas 24 ayat 51b. Dan Yesus terangkat ke surga. Adik-adik yang terkasih, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Ibadah kita sampai di sini. Kiranya ibadah kita ini, hari Pentakosta ini, senantiasa menolong kita supaya semakin bersemangat di dalam Tuhan. Karena adanya Roh Kudus yang tinggal bersama dengan adik-adik semuanya. Oke? Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Cayo!